Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, tanggal 23 Maret 2023, hari Kamis. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU USD pada hari ini. Ya. Sebelum kita mulai, kita disclaimer dulu bahwa semua analisa yang diberikan oleh Mandana di sini bersifat edukasi. Jadi di sini kami tidak memaksakan untuk teman-teman semua ikut ke dalam apa yang ada di dalam analisanya. Karena sekali lagi segala open posisi baik itu buy dan sell kembali lagi menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri, karena itu merupakan akun trading teman-teman juga. Intinya di sini kita sama-sama belajar bagaimana menganalisa suatu market di XAU USD pada hari ini supaya kita tahu bagaimana pergerakan arah selanjutnya daripada XAU USD. Oke, sebelum saya mulai ke dalam analisanya yang terakhir saya buat di hari Senin ya. Saya mohon maaf dulu karena dari hari Selasa dan kemarin hari Rabu itu tidak sempat buat analisanya ya, karena kemarin hari Selasa dan hari Rabu itu menjelang hari raya Nyepi di Bali ya. Jadi dari hari Selasa dan hari Rabu juga kemarin merupakan hari raya Nyepi. Jadi masih sibuk dengan hari raya, dan juga hari raya Nyepi itu tidak boleh ada kegiatan ya kan. Jadi oleh karena itu kemarin juga tidak ada kegiatan apapun untuk membuat analisa videonya. Jadi di sini saya mau mengucapkan dulu selamat hari raya Nyepi bagi teman-teman yang beragama Hindu, dan saya juga ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman semua yang beragama Muslim. Semoga ibadah puasa teman-teman pada tahun ini dapat berjalan lancar dan sampai nanti di hari Lebaran di bulan depan. Oke, jadi di sini saya akan langsung buat lagi untuk analisa hariannya. Jadi kemarin dari hari Senin itu juga sudah saya plotkan area-area penting bagi teman-teman semua. Tapi ada satu area penting yang tidak kena ya, yaitu area pentingnya adalah di 1960 ya, karena ini merupakan ada area demand. Area demand nggak kena, yang ada harga sudah terlanjur naik sampai ke angka 2000 ya. Angka itu sudah terlanjur naik sampai ke angka 2000 ya. Dia juga sudah break resisten juga, walaupun terjadi ya fake out lah bahasanya, tapi harga itu bergerak turun ya kan. Kita plotkan aja angka 2000 ya sebagai angka yang krusial. Selanjutnya di sini juga sudah saya plotkan dari hari Senin, yaitu ada angka di 1935, karena ini merupakan ada satu area demand selanjutnya ya. Area demand, dan di analisa market review juga sudah saya kasih tahu kenapa saya pasang di sini ya, karena di sini merupakan area demand juga di sini ya kan. Nah, di sini jadi pas banget untuk bisa ngebuy yang ada di area ini. Nah, sekarang permasalahannya adalah apakah kita bisa ngebuy untuk saat ini, apakah kita bisa nge-sell ya. Mungkin pertanyaan teman-teman seperti itu, karena siapapun yang nge-sell di angka 2000 itu pasti sudah profit sangat besar ya. Karena sekali lagi ketika gold itu mencapai angka 2000 pasti ada sesuatu yang tidak baik-baik saja ya, pasti ada kerusuhan market ya, apapun itu, dimulai dari COVID yang membuat yang membuat harga gold ke 2000, kemudian perang Rusia Ukraine balik ke 2000, dan sekarang akibat adanya sistem banking yang banyak dikatakan bailout dan bangkrut membuat gold itu naik di atas 2000. Tapi seperti yang sudah saya bilang juga di hari Senin, bahwa karena saat ini market ini sudah mulai kalem sedikit ya, walaupun bukan 100% kalem ya. Market ini masih ada unsur ketakutannya sedikit ya, masih ada. Oleh karena itu permintaan akan safe haven itu mulai berkurang ya, sehingga kemarin dari hari Senin, Selasa dan Rabu pergerakannya bergerak turun. Harga bergerak naik karena ada FOMC kemarin ya. Dan kalau kita lihat untuk hari ini apakah kita ada berita USD? Untuk hari ini untuk berita USD kita cuma ada mengenai tingkat pengangguran mingguan seperti biasa, dan juga new home sales. Jadi di sini saya rasa new home sales di sini perlu menjadi area kalender yang perlu teman-teman perhatikan nanti malam ya, karena menurut saya new home sales di sini akan menjadi faktor juga trigger untuk di XAU USD apakah bergerak naik atau bergerak turun.
Well, sekarang bagaimana? Apakah kita bisa nge-buy dan sell? Kalau dilihat ya, kalau kita lihat apakah kita bisa ambil posisi buy? Sebenarnya kita untuk secara daily ya, kita ada satu struktur demand daily di sini ya, di angka 1913 sampai di 1900 ya. Ini merupakan area, saya balikkan ke warna biru kali ya. Di sini area demandnya yang sebenarnya yaitu di angka 1913 ya. Oke, salah ini ternyata ya. Oke, pakai yang ini. Di area 1913 merupakan demand daily ya. Demand H4 di mana? Demand H4 itu ada di sini yang sangat besar ya. Di angka 1900 lah bahasanya ya. Tapi kalau dilihat secara sekarang ya, untuk area yang penting adalah 1935, 1913 dan angka krusialnya ada di 1900 ya. Ini merupakan angka yang krusial 1900 karena selama harga masih di atas 1900 sepertinya akan masih ada pergerakan bullish untuk saat ini ya. Dan sekarang apakah kita bisa nge-buy karena harga sudah retrace atau apakah kita akan nge-sell ya? Kalau dilihat memang secara secara Fibo harga kan sudah ngebreak low yang ada di sini ya kan. Dan kalau dilihat ditarik Fibonya mungkin sudah mencapai titik 61,8 dan kita akan bergerak untuk ambil posisi sell. Tapi ingat market structure saat ini itu masih keadaan bullish ya. Bullishnya pakai bullish banget, nggak ada obat ya. Dan kalau kita lihat pergerakan extensionnya itu sampai di 1272 ya, 1272 extension Fibonacci daily ya. Extension Fibonacci daily itu sudah sampai di angka 2000 ya, 1272. Pantas dan juga sewajarnya itu bergerak retrace ke bawah. Sekarang bagaimana? Apakah kita bisa ambil posisi buy? Sebaiknya jangan dulu karena ini retrace-nya hanya baru sebanyak 23,6% ya. Ingat, angka di sini 1935 merupakan Fibonacci 38,2. Lalu 50%-nya adalah di 1909 ya, mepet lagi dikit lah ya di 1900 dan 61,8-nya itu di angka 1885. Golden ratio-nya memang berada di bawah 1900 tetapi kemungkinan itu akan terjadi fake out ke bawah sebelum dia akan bisa terbang lebih lanjut. Ya. Untuk retrace sekarang, retrace-nya hanya kemarin mencapai itu hampir ke 38,2, hampir banget ya. Tapi dia cuma turun sampai merespek ini area demand H4 di sini di angka 1935 ya kan. Kemudian dia terbang. Kalau saran saya, karena sekarang harga berada di tengah ya. Tengah, kalau teman-teman seperti ini yang ingin nge-buy, saya rasa untuk nge-buy itu silahkan tunggu di area 1935 lagi karena di sini kita ada satu yang namanya struktur demand baru ya. Struktur demand baru H4 yang ada di sini. Nah, struktur demand baru H4 yang ada di 1940, 1941. Sedangkan itu kalau kita bawa ke H1 ya. A1 di sini sudah pernah di retest sekali kemudian dia bergerak naik. Apakah kita bisa mengambil area demand yang ada di sini? Bisa ya. Tapi tidak ada salahnya untuk mengambil true demand-nya yang ada di angka 1942 sampai di 1939. Atau mungkin sampai ke 1935 mungkin bahkan ya. Jadi untuk area demand di sini kita ada banyak ya. 1 2 3. Ada 3 area demand di bawah di sini. Jadi consider kita untuk ambil posisi buy itu masih ada di sekitar area bawah di sini ya. Tapi karena mending saya prefer ke H4 aja ya. Ya udah di sini mungkin kita bisa pakai A4 yang ada di sini. Nah, seperti itu. Terus sekarang permasalahannya adalah di H4 di sini kita juga ada yang namanya bisa dibilang supply ya. Area supply yang cukup kuat karena area supply di sini membuat harga itu drop signifikan. Ya. Dan teman-teman bisa lihat bahwa ketika harga kena area supply, harga langsung bergerak turun ya. Kalau dilihat area supply sebenarnya itu memang sebesar ini
belum kena sih sebenarnya ya. Sebenarnya sih belum kena segini. Lagi dikit sekali ya, lagi dikit. Mungkin sampai ke 1980 sebenarnya baru dia bisa bergerak turun ya. Tapi karena harga sekarang berada di tengah-tengah ya. Berada di tengah-tengah, lebih baik saran saya sih wait and see dulu ya. Jadi jika teman-teman ingin niat ambil sell ya sebenarnya sih sudah telat, tapi tidak salahnya untuk ngambil lagi sekali jika harga itu bergerak naik. Jika harga itu bergerak naik sampai ke 1980, teman-teman bisa sell di sekitaran ini dengan target terjauh itu bisa sampai di 1945. Tapi jika nanti pada saat video ini teman-teman tonton di siang hari ataupun di sore dan di malam hari, harga itu sudah terlanjur turun, ya sudah biarkan saja dan kita menunggu di area ini untuk bisa mengharapkan adanya pembalikan kenaikan sampai ke 1980 lagi. Seperti itu ya. Tapi jika pada saat video sudah saya share dan kemudian di market London dan juga US session itu harga malah break 1985 ya sudah teman-teman di sini kalau ingin ngebuy di atas 1985 target teman-teman nggak usah jauh-jauh, cukup di 1995, entah itu mungkin sampai di 2000 pun nggak apa-apa ya, karena saya rasa jika dia ngebreak 1985 kemungkinan perlu konfirmasi yang cukup kuat ya, karena sekali lagi area 2000 merupakan area yang cukup signifikan untuk adanya market menunggu di sana ya. Dalam artian menunggu adalah pasukan seller kemungkinan pasti akan menunggu di area 2000 lagi untuk masuk ke market untuk membuat harga gold itu bisa bergerak turun. Jadi jika teman-teman ingin yang nekat nge-buy di atas 1985, saran saya konfirmasinya harus benar-benar bagus ya. Konfirmasinya harus benar-benar bagus, dan jika tidak ada konfirmasi dan harga sudah terlanjur terbang, ya teman-teman jangan nekat nge-buy ya. Mungkin bisa dengan counter open posisi sell, karena dengan kita sell di angka 2000, stop loss kita cukup di atas 2000 berapa ini? 2009 ya, bisa di 2010, 2011 seperti itu. Jadi untuk yang nge-buy di atas 1985 sih lebih baik harap berhati-hati. Tapi untuk saran saya lebih baik menunggu di antara kedua area ini, entah itu di 1980 ya. Ini saya pakai angka genap aja ya, di 1980 atau di 1935 ya, ini sudah 1935 yang tepat, atau di 1940 ya. Entah di sana atau di 1940 ya, bisa seperti itu. Ataupun teman-teman mau nekat lagi satu mau ngambil di area 1945 ya it's okay lah, boleh lah ya. 1945 sampai di 1940 itu sebenarnya angka yang ya masih bagus lah ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi untuk saat ini kalau kita lihat harga ini sedang membuat penurunan untuk saat ini ya. Tapi karena penurunannya terbatas, kalau kita lihat di M15 bahkan harga ini membuat ekor yang sangat wow ya. Harga dibawa naik kemudian turun, kemudian naik. Kemudian ketika dibawa turun lagi sekali, harga dibawa naik lagi. Ini sudah sangat luar biasa berita kemarin tadi malam ya, pasca FOMC. Jadi untuk saran saya ya, jika teman-teman tidak sesuai dengan saran saya di sini sih ya sudah nggak apa-apa sih ya. Jadi yang penting saya cuma membantu teman-teman dan juga memberitahukan kenapa di sini ada area demand dan juga ada area supply ya. Demandnya ada di sini, supply ada di sini, seperti itu. Dan harga sekarang berada di tengah-tengah. Jadi sebaiknya kita wait and see dulu. Oke. Jadi sekian aja teman-teman untuk analisa harian XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.